Terlepas dari beberapa negara di Timur Tengah yang mulai melonggarkan pembatasan sosial, Arab Saudi masih ketat dalam pemberlakuan kebijakan ini. Nah, untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, kita sudah bergabung dengan kita ini, ada yang sudah bergabung dengan kita yaitu warga negara Indonesia yang saat ini berada di Riyadh, Arab Saudi, Gita Gayatri. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Gita. Halo. Jadi gimana nih suasana sahur selama kurang lebih 3 minggu terakhir ini gimana di sana? Sahur sebenarnya sama aja, sama aja, tapi yang jelas sepi dan semua terbatas. Artinya dari segi groceries dan segala macam kita cuma bisa beli secara online. Walaupun semenjak Ramadan hari ketiga, pemerintah Saudi sudah mulai agak melonggarkan dengan mengizinkan warganya untuk keluar membeli groceries dan farmasis masih terbatas di dua hal itu, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi ya karena memang banyak syarat, jadi kita seadanya aja dari groceries yang online tersebut, terus kemudian kita olah sendiri, jadi nggak ada opsi untuk membeli, begitu Mbak. Ya, untuk kegiatan beribadah berarti otomatis dihentikan ya, ke masjid, kemudian juga Ya, kegiatan betul. pengajian seperti itu. Betul. Nah, bagaimana dengan Betul, Anda? jadi- Bagaimana? Silakan. Jadi kalau di masjid dari bulan Maret itu, awal Maret kami sudah dihentikan semua kegiatan. Tidak boleh ada kegiatan di masjid sama sekali. Termasuk ketika memasuki bulan Ramadan, ada peringatan lagi untuk tidak boleh mengadakan sholat tarawih di masjid. Yang saya tahu di masjid sekitar rumah kami ada polisi yang berpatroli, just in case ada yang coba-coba untuk tetap dijalankan. Jadi ada sanksi yang cukup berat. Jadi semua menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing. Kalau kami komunitas Indonesia di sini kebetulan memang ada pengajian, jadi kami melakukan pengajiannya via online. Virtual gitu ya? Sebulan virtual. Sebulan 2 bulan terakhir ini kami virtual pengajiannya. Lalu kalau berbicara nih mengenai sahur, nih kira-kira menu sahur apa sih yang dinikmati oleh Gita pagi hari ini? Keluarga saya lidahnya udah sangat lidah Indonesia, Mbak. Jadi ya masak sehari-hari standar Indonesia. Nggak susah ya dapat sayur bahan-bahan masakan untuk masakan Indonesia? Tidak sulit menemukan di sana? Jadi banyak. Kebetulan kalau di Saudi ini kami lebih banyak dapat bahan makanan Indonesia. Sebelum di sini kami tinggal di Singapura, itu malah agak beberapa bahan sulit, tapi di sini ada yang namanya Bakala Indonesia. Bakala itu adalah kayak toko khusus bahan-bahan makanan dari Indonesia. Jadi nggak masalah segala tempe, tahu, bakso, dan kawan-kawannya itu aman. Jadi tetap bisa makan masakan Indonesia di sini. Kerupuk udang juga ada di sana nggak? Ada juga ya? Aman. Aman semua ya? Emping dan kawan-kawan terakhir aman semua. Ya, ini kalau kita bicara mengenai aktivitas tadi ada katakan memang ada pembatasan. Di negara-negara lain juga seperti itu. Mungkin di Eropa, di Paris, di kota Paris dan juga beberapa negara di kawasan Eropa, setiap orang akan keluar rumah mendapatkan pas dulu ya, kayak surat izin. Apakah di sana juga seperti itu? Betul. Jadi awal sekali kami hanya boleh keluar ke farmasi dan ke groceries yang ada di dalam distrik. Jadi kayak kalau di distrik kami nggak ada supermarket, ya udah nasibnya mengandalkan pada online. Jika ingin pergi ke rumah sakit, misalnya anak harus vaksin atau misalnya harus ke kantor, karena beberapa officer itu masih harus melakukan yang namanya tiket. Itu mereka harus punya surat khusus yang harus kalau dari kantor harus kerjanya yang apply, kalau ke dokter harus pribadi mengapply, dan kita harus bawa surat itu, dan tujuannya dari rumah destinasi ke situ harus udah di situ aja, nggak boleh belok dulu deh ke supermarket ini gitu, nggak boleh. Jadi benar-benar ketat. Dulu pengawasannya itu setiap sekian ratus meter itu udah ada pos polisi lagi. Tapi selama Ramadan ini itu yang saya bilang tadi agak longgar, diizinkan untuk keluar, bahkan keluar distrik sampai nanti 30 Ramadan. Tapi di tanggal 23 sampai 27 Mei, jadi mulai 30 Ramadan sampai 4 Syawal itu
total 24 jam tidak boleh alasan apapun untuk keluar rumah. Jadi mereka benar-benar mengantisipasi Idul Fitri tidak boleh ada yang berkumpul atau keluar rumah sama sekali. Bahkan kayak nanda gitu juga nggak boleh. Oke, nah ini berbicara mengenai pelonggaran lockdown di sana, tadi kan banyak yang mengatakan bahwa aktivitas warga sudah diberlakukan dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Nah, bagaimana dengan 5 sore, betul. bisnis di sana? Apa saja yang sudah mulai dibuka? Lalu juga apakah sudah ada aturan mengenai nanti salat Id di sana seperti apa? Ya, kalau bisnis sejak Ramadan ini saja, terbatas di Ramadan ini saja, restoran mulai buka walaupun lebih banyak delivery. Mall terbatas sekali itu sudah buka walaupun tidak semua outlet di dalamnya buka. Selebihnya memang tidak boleh, tidak diizinkan untuk buka. Jadi hanya yang berkaitan dengan makanan dan farmasi itu saja yang boleh. Salon juga belum dibuka ya? Kalau soal ini sudah jelas dari awal sudah diinformasikan bahwa tidak boleh ada sholat Id di masjid manapun. Jadi kita sudah dihimbau untuk sholat di rumah masing-masing, bakal menjadi imam keluarganya masing-masing seperti itu. Baik, Gita Gayatri, terima kasih untuk perbincangannya pagi ini terkait dengan bagaimana suasana selama Ramadan ketika pandemik di Riyadh. Salam buat keluarga dan tetap jaga kesehatan di sana. Baik, terima kasih Gita.